Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian di pagi hari ini. Dan mohon maaf karena ada sedikit kendala teknis, maka kajian tertunda beberapa menit. Dan kita akan melanjutkan tema pembahasan kita yang saat ini masuk pada syarat jual beli. Syarat jual beli. Setelah kita membahas tentang rukun, berikutnya kita beralih ke syarat. Lalu apa perbedaan antara rukun dengan syarat? Di buku kita sebutkan bahwasanya rukun adalah unsur penyusun. Unsur penyusun jual beli. Sehingga jual beli tidak akan terjadi jika tidak ada rukunnya. Berbeda dengan syarat. Syarat bukan unsur. Maka jual beli bisa terjadi sekalipun tidak memenuhi standar yang sah secara syar'i. Sehingga syarat bentuknya adalah ketentuan yang berlaku agar transaksi jual beli bisa dilakukan sah secara syar'i. Dan syarat jual beli dalam bisnis online sama seperti syarat jual beli dalam bisnis offline yang sudah pernah kita singgung di pelajaran tentang rukun dan syarat jual beli, yang ini pernah kita singgung di pengantar fikih jual beli. Baik, kita coba akan berikan beberapa kesimpulan saja agar tidak terlalu panjang, karena ini sudah pernah kita bahas dan barangkali Anda sudah pernah mengikutinya tentang syarat jual beli. Kita akan bahas tentang syarat jual beli. Spidol hijau kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Syarat jual beli. Syarat jual beli sebenarnya adalah ketentuan tambahan dari rukun jual beli. Kita ulang, rukun jual beli ada 3 ya. Subjek, kemudian objek, kemudian sigot. Syarat terkait subjek ada 2. Pertama, subjek harus pemilik. Yang kedua, subjek harus jaiz tasarruf. Pertama dia pemilik, yang kedua jaiz tasarruf. Apa yang dimaksud dengan pemilik? Pemilik berarti dia pemilik barang yang ditransaksikan, atau dia mendapatkan izin dari pemilik. Jika dia bukan pemilik, berarti dia harus mendapatkan izin dari pemilik. Sedangkan syarat terkait subjek yang kedua adalah jaiz tasarruf. Apa itu jaiz tasarruf? Jaiz tasarruf adalah orang yang memiliki kelayakan dalam bertransaksi. Sehingga dia jaiz artinya boleh ya. Boleh untuk bertransaksi. Nah, syarat untuk bisa disebut jaiz tasarruf itu ada 3. Dulu sudah pernah kita singgung. Baligh, berakal, rasyid. Baligh, berakal, dan rasyid. Apa itu baligh?
Kita paham balik adalah ciri fisik yang menandakan seseorang telah matang secara organ reproduksinya, dan ini untuk laki-laki ditandai dengan mimpi, wanita ditandai dengan haid. Berakal berarti berfungsi akalnya, dia bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk dengan akal yang ada pada dirinya. Rasyid adalah ciri mental, bentuknya adalah kedewasaan untuk bisa memahami nilai dari sebuah harta, sehingga orang yang rasyid itu dia tahu ini pemborosan, menghabiskan banyak harta nggak boleh. Orang yang rasyid dia tahu bahasanya ini adalah sesuatu yang haram, yang tidak boleh dilakukan. Dia ngerti, itu orang rasyid. Orang yang rasyid dia tahu bahasanya barang sekian kalau dijual terlalu tinggi harganya, maka itu kemahalan. Maka dengan bekal rasyid, manusia itu bisa menentukan ini kemahalan, saya ditipu, saya saya dizolimi, dia tahu. Itulah orang yang rasyid. Nah, ketika terpenuhi beberapa unsur ini, maka beberapa syarat ini, maka insya Allah transaksi yang dilakukan hukumnya diperbolehkan. Nah, kaitannya dengan bisnis online itu apa, Pak? Kaitannya dengan bisnis online adalah Anda pastikan bahwa subjek yang terjadi dalam transaksi online haruslah orang yang memenuhi dua standar ini. Dia pemilik atau mendapatkan izin dari pemilik, dan dia adalah orang yang diperbolehkan untuk melakukan transaksi. Ada salah satu kawan yang dia itu sering mendapatkan kiriman. Tiba-tiba ada kurir paket, datang lagi kurir paket, padahal bapak ibunya nggak pernah merasa beli. Akhirnya setelah dicari tahu, ternyata anaknya bisa pegang HP bapak ibunya, di situ entah diinstal marketplace apa begitu, terus dia transaksi, dan dia bisa transfer. Akhirnya sering kadang dia beli A, beli B, terus tiba-tiba datang orang ngantar paket. Nah, kalau terjadi seperti itu gimana? Jika dia orang yang belum baligh, aslinya dia nggak boleh. Jika dia tidak rasyid, aslinya tidak diperbolehkan. Kecuali untuk mereka yang belum baligh dan tidak rasyid, boleh bertransaksi dengan syarat di bawah pengawasan wali. Dengan syarat di bawah pengawasan wali. Orang tuanya menyetujui atau kakaknya yang dewasa menyetujui, insya Allah diperbolehkan. Berikutnya adalah persyaratan terkait objek. Syarat terkait objek. Atau ada pembahasan di buku tentang baik fuduli, sebelumnya ada kasus tentang baik fuduli. Apa itu baik fuduli? Baik fuduli adalah menjual barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Menjual barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Baik fuduli, jika pemilik tidak mengizinkan, maka statusnya batal dengan sepakat ulama. Yang kedua, jika pemiliknya ridho, mengizinkan, apakah sah ataukah batal? Ada dua pendapat di sana. Pendapat yang pertama mengatakan sah, dan ini pendapat Hanafiyah. Pendapat yang kedua mengatakan batal, dan di antara yang berpendapat batal adalah Syafi'iyah. Dan di buku Halal Haram Bisnis Online saya sebutkan khilaf itu
Kemudian saya kasih tarjih ya di halaman berapa tentang bai' fuduli. Saya kasih tarjih di situ bahwa bai' fuduli di halaman 13 ya. Di halaman 13 pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat yang pertama, selama pemilik mengizinkan diperbolehkan, dan ini pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Syekhul Islam sebagaimana dalam Majmu' Fatawa. Sehingga bai' fuduli hukumnya boleh jika pemiliknya ridho, jika pemiliknya mengizinkan, dan ini pendapat yang kita nilai lebih kuat. Baik. Sekarang kalau bai' fuduli boleh, berarti dropshipper liar gimana, Pak? Dropshipper liar ya. Atau katanya ada hadis yang menyatakan dilarang menjual barang yang belum dimiliki. Nah, bai' fuduli itu kan barang milik orang lain dijual, lalu pemiliknya ridho. Kenapa kok dinilai sah padahal Nabi SAW melarangnya? Tayyib. Tentang hadis la tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. La tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Ini berlaku jika barang belum ada. Barang belum dimiliki, barang belum ada di tangan, sehingga barang tidak kita kuasai sama sekali. Berbeda dengan bai' fuduli. Untuk bai' fuduli, barang sudah ada di tangan. Barang ada di tangan. Jadi penjualnya itu bawa barang, cuman barang itu bukan miliknya, milik orang lain. Contoh praktek bai' fuduli yang sering terjadi di pasar ya, atau di tempat-tempat yang dia atau orang sedang membuka lapak. Di sini ada penjual soto, penjual bakso, penjual sate, penjual aneka penjual berjejer. Satu ketika penjual bakso ke toilet, nggak ada yang nunggu baksonya, tapi ada orang yang datang mau beli. Nah, karena setelah diberitahu ini penjualnya baru ke toilet, berapa lama? Kayaknya antri. Karena sekarang lagi Car Free Day, banyak orang yang di toilet umum antri. Ya, setengah jam lagi lah. Dia merasa nggak sabar. Akhirnya inisiatif penjual soto, wes kene tak dolno. Sini saya racikkan. Kamu beli berapa? Sekian, baik. Kemudian dia racikkan. Sebagaimana yang sering dia lihat pengalaman temennya ini kalau jual bakso kayak gini. Akhirnya dilayani, dikasihkan, uang diambil, ditaruh di kotaknya. Kemudian penjual bakso datang. Lalu diberitahu oleh penjual soto, tadi ada orang yang beli, karena dia nggak sabar untuk menunggu, akhirnya saya jualkan. Boleh nggak kayak gini? Itulah yang dimaksud bai' fuduli. Berarti objek ada di tangan, objek ada di tempat transaksi, cuman penjualnya belum mendapatkan izin dari pemilik. Beda dengan dropshipper, objek belum dia miliki, belum ada di tangan, masih berada di tempat yang lain, dan dia nggak tahu apakah pemiliknya nanti mau jual ataukah tidak. Dan dia juga nggak tahu apakah objek itu akan diserahkan oleh pemiliknya ataukah tidak. Bagian ini yang dilarang oleh Nabi SAW, la tabi' ma laysa indak. Janganlah kau menjual barang yang tidak kau miliki. Tapi detail bagian ini, karena masih ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum dropshipper, juga makna dari hadis la tabi' ma laysa indak, insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang lain. Baik, kita lebih fokus di sini dulu ya, tentang bai' fuduli yang ini banyak dipraktikkan di masyarakat, dan pendapat yang kuat hukumnya sah, dan ini adalah pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Syekhul Islam. Saya nunggui jajan ya,
Sebelah saya orang jualan bensin, ya, yang sudah di botol-botol. Kemudian tiba-tiba datang ada orang mau beli bensin, penjualnya nggak ada, mungkin pulang dulu, ya, pulang dulu mau sarapan. Akhirnya inisiatif pribadi saya jualkan bensin itu tanpa izin dari penjual. Nah, itulah yang dimaksud baik fuduli dan pendapat yang kuat hukumnya sah. Anda perhatikan kata kunci baik fuduli adalah barang ada di tangan. Kalau barang belum ada di tangan, belum memiliki dan belum ada di tangan, maka tidak disebut sebagai baik fuduli. Tayyib, ini terkait syarat yang berkaitan dengan subjek, ada dua ya. Satu, dia harus pemilik. Dua, dia harus jaiz tasarruf. Berikutnya kita beralih ke syarat terkait objek. Syarat terkait objek ada 4. 4 itu apa saja? Pertama, dia harus halal manfaat. Dia harus halal manfaat. Berarti objek yang tidak halal manfaat nggak boleh. Nah, ini yang menentukan siapa ini halal manfaat? Penjual. Karena dia yang memiliki barang. Karena itu penjual harus memastikan bahwa barang yang dia jual haruslah barang yang halal manfaat. Dan kaitannya dengan halal manfaat juga adalah masalah penggunaan. Karena dulu sudah pernah kita bahas tentang macam-macam harta haram. Tentang macam-macam harta haram. Salah satunya haram saradatnya, ya. Salah satunya kata Ibnu Qayyim, di antara makna haram dat, di antara makna haram datnya adalah barang yang awalnya halal tapi dia menjadi haram karena salah dalam penggunaan. Ya, misalnya obat-obatan yang halal untuk dikonsumsi bagi mereka yang sakit, tapi karena disalahgunakan maka dia jadi haram. Contohnya adalah pakaian wanita, ya, yang tidak menutup aurat. Pakaian wanita yang tidak menutup aurat. Pakaian ini jika dipakai di dalam rumah tidak masalah. Di depan mahramnya, di depan suami tidak masalah. Tapi kalau dia dipakai di luar rumah jadi masalah. Terus gimana? Berarti dia punya dua potensi. Betul. Nah, untuk yang punya dua potensi di sini, pastikan bahasanya penggunanya akan menggunakan pakaian ini untuk kepentingan yang halal, untuk kepentingan yang diperbolehkan. Kita dalam bisnis online nggak bisa kayak gitu, bingung. Karena yang namanya konsumen kan beraneka ragam. Ada banyak toko ya yang dimiliki oleh ibu-ibu, jual daster misalnya, atau jual kaos-kaos wanita yang lengan pendek. Terus gimana kayak gitu? Anda harus mencantumkan disclaimer untuk menyatakan bahwa saya tidak bertanggung jawab terhadap pelanggaran syar'i yang dilakukan oleh konsumen. Sehingga misalnya di marketplace apapun ya, kan pasti ada ruang untuk memberikan deskripsi. Anda nyatakan sebuah disclaimer ya, bahwa kami menjual pakaian ini untuk dipergunakan di dalam ruangan atau untuk dipergunakan di dalam rumah, di depan mahram atau suami, dan kami tidak bertanggung jawab jika pakaian ini dipakai untuk kegiatan yang terlarang secara syar'i. Nah, dengan pernyataan disclaimer itu berarti Anda sudah memberikan peringatan, jangan gunakan pakaian ini untuk sesuatu yang terlarang. Kok konsumen menggunakannya untuk sesuatu yang terlarang? Semoga Anda sudah lepas tanggung jawab. Kita kiaskan hal ini sebagaimana dalam banyak kasus ketika orang-orang soleh di masa silam mereka meninggal dunia, sebelum wafat dia pesan sama keluarganya. Seperti yang dialami oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Pada waktu Abu Musa
menjelang wafatnya, dia berpesan kepada keluarganya, ana bariun mimman bari'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu. Aku berlepas diri dari orang-orang yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Ana bariun minal halikah wassalika wasyaqah. Saya berlepas diri dari wanita yang jambak-jambak rambut, jambak-jambak baju, gundul rambutnya, teriak-teriak disebabkan karena kematian suaminya. Dan itu disampaikan di depan keluarganya untuk menjadi peringatan bagi dia. Karena itu kalau kita ketemu, mungkin kita bisa memilih, ini konsumen orang baik, ini konsumen orang yang nggak bakalan membuka aurat di luar, kita bisa jual ke dia. Terus kalau online gimana? Kita nggak tahu. Maka Anda cantumkan disclaimer tadi ya, untuk memastikan bahwa pakaian yang Anda jual tidak akan digunakan untuk sesuatu yang maksiat, dan jika ternyata dia digunakan untuk sesuatu yang maksiat, maka itu kembali kepada urusan pribadi. Dan itu berlaku untuk semua objek yang punya manfaat halal, tapi dia bisa berpotensi digunakan untuk sesuatu yang haram. Jadilah haram zatnya. Sebagaimana keterangan Ibnu Qayyim, termasuk di antara objek haram zatnya adalah objek yang punya manfaat halal, tapi digunakan untuk sesuatu yang terlarang. Baik. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua terkait objek adalah objek harus memungkinkan diserah terimakan. Memungkinkan diserahkan itu maksudnya gimana, Pak? Dalam rangka untuk menghindari gharar, lawannya gharar nih ya. Karena kalau belum memungkinkan diserahkan, berarti dia nggak jelas apakah ada ataukah tidak. Jika nggak jelas apakah ada ataukah tidak, berarti dia masih masuk dalam kategori gharar. Dan kita tahu jual beli gharar hukumnya dilarang. Tayyib. Makanya Nabi SAW melarang la tabi' ma laisa indak. Jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Itu salah satu di antara alasan kenapa ini dilarang, ya, menjual barang yang tidak dimiliki. Kita dulu sudah pernah belajar ya, bahwa illah larangan jual beli ada 3: dolim, gharar, riba. Jual beli yang terlarang itu sebabnya hanya ada 3. Kalau nggak dolim, gharar, riba. Terus larangan Nabi SAW, jangan kau jual barang yang tidak kau miliki, itu masuk yang mana? Jawabannya adalah masuk yang gharar. Dia bukan riba, bukan. Dia bukan dolim, tapi lebih ke arah gharar. Karena dia gak jelas apakah barangnya bisa diserahkan ataukah tidak. Tayyib. Kalau dalam jual beli online, contoh realnya apa, Pak? Wah, banyak sekali kasus kayak gini. Terutama yang dialami oleh para dropshipper liar. Sehingga dia ketika menjual barang, nggak jelas apakah barangnya bisa diserahkan ataukah tidak. Kemudian yang ketiga adalah jelas kriteria. Jelas kriteria. Jelas kriteria itu bagaimana? Ya, intinya adalah agar tidak terjadi jahalah. Jahalah itu berarti ketidakjelasan yang menyebabkan ketidakjelasan terhadap kriteria barang yang menyebabkan potensi sengketa. Misalnya masalah warna, ukuran, kemudian berat, apalagi masalah bentuk dan seterusnya. Nah, untuk menghindari terjadinya jahalah dalam jual beli online, maka deskripsi sangat dibutuhkan dan Anda harus sampaikan dengan sangat jelas.
terbuka apa adanya, jangan ada yang ditutupi. Dan kami sarankan, jadi jahalah itu memang tidak 100% harus sampaikan ya. Tidak 100% harus terang, karena kita punya keterbatasan. Sehingga mungkin nggak orang melakukan transaksi sementara masih ada unsur jahalahnya. Mungkin, sangat mungkin. Sehingga unsur jahalah, ketidakjelasan, itu bisa besar, bisa kecil. Bisa besar, bisa kecil. Ketika terlalu besar, yang menyebabkan sengketa, jadinya terlarang. Tapi kalau ada tapi kecil, hukumnya boleh. Dan ini yang sering disebut dengan gharar yang sedikit. Sehingga ketika Anda menyampaikan sebuah penjelasan tentang spesifikasi barang, Anda ngasih deskripsi, memang tidak harus 100% menghilangkan jahalah. Karena 100% menghilangkan jahalah itu di luar kemampuan manusia, mustahil. Maka minimal deskripsi itu bisa mengurangi tingkat jahalahnya. Nah, gambar ya terutama, ini hati-hati ya. Gambar itu bolehlah diedit, tapi jangan berlebihan. Nah, yang sering membuat orang kecewa adalah perbedaan warna. Saya kira hijaunya kayak gini, kok ternyata kayak gini. Saya kira birunya seperti ini, kok ternyata seperti ini. Nggak sesuai dengan gambar. Apalagi kalau HP yang dipakai HP agak kuno, maka kelihatan hijaunya mungkin ketuaan atau terlalu muda, sehingga membuat orang menjadi kecewa gara-gara ternyata warnanya tidak sesuai. Nah, kemudian juga ukuran itu juga penting untuk diperhatikan, karena kadang ada orang yang merasa kecewa. Ternyata kok kecil sekali, bayangan saya gede. Dan beberapa kali saya pernah mengalami seperti itu ya. Beli secara online, ternyata cuman kecil. Padahal di gambar kan, ya namanya gambar kan dia maksimalkan, kelihatan gede. Nah, untuk menghilangkan suasana kecewa karena ukuran, Anda kasih pembanding. Pembanding dalam bentuk benda yang ma'ruf di masyarakat. Benda yang umum di masyarakat. Contoh benda yang umum di masyarakat apa, Pak? Contohnya kunci motor. Itu umum di masyarakat. Kan tidak mungkin kunci motor segede spidol ya. Orang tahu kunci motor ya ukurannya segitu. Atau Anda kasih benda pembanding, misalnya penghapus papan tulis. Orang tahu, penghapus papan tulis itu ukurannya sekian. Atau Anda kasih pembanding yang lain, yang dia lebih ma'ruf, lebih dikenal dibandingkan objek yang Anda jual. Sudah? Sekarang cara untuk menjelaskan kriteria gimana? Anda jadikan ini sebagai kaidah ya. Dan nanti kita juga akan bahas di bab tentang kaidah bisnis online. Bukan syarat dalam transaksi objek harus ada di depan. Bukan syarat dalam transaksi objek harus ada di hadapan. Boleh saja dalam transaksi objek tidak ada di hadapan ketika akad. Ya. Dan hal itu umum di zaman para sahabat. Terutama ketika mereka melakukan transaksi salam. Mereka membayar di depan, objeknya mana? Tahun depan. Objeknya tahun depan. Tayyib. Sehingga objek boleh tidak ada di tempat, termasuk juga ketika bisnis online, transaksi online, objeknya tidak ada di hadapan, adanya hanya gambar. Lalu yang terakhir adalah jelas harga. Jelas harga. Untuk transaksi tunai, insya Allah jelas harga, jarang pelanggarannya. Tapi yang lebih sering adalah untuk transaksi kredit. Transaksi kredit dianggap tidak jelas harga ya. Jika ya, tidak jelas harga,
dalam akad kredit. Ini bisa terjadi jika ada variasi harga disebabkan karena perubahan waktu. Ada variasi harga karena perubahan waktu. Ya. Karena ada perubahan waktu, sehingga tidak tentu nanti harganya berapa. Ya. Tapi kalau variasi harga, atau di sini akan ada perubahan waktu setelah akad, ya, untuk membedakan yang satunya ya, setelah akad. Kalau ada variasi harga disebabkan perubahan waktu sebelum akad, hukumnya boleh. Tapi kalau setelah akad, hukumnya dilarang. Dan ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa orang boleh memberikan variasi, tunai sekian, kredit sekian. Kok beda, Pak? Tapi kan kita ketika milih, kita milih salah satu. Saya mau yang harga tunai, baik, harga sekian. Saya mau yang kredit setahun, harganya sekian. Tapi kalau setelah akad, ya, ini harganya ada dua ya. Bapak kalau bisa melunasi di tahun pertama harganya sekian. Kalau Bapak bisa melunasi tahun kedua nanti harganya jadi sekian. Bapak silakan bawa barangnya. Ini ada beberapa variasi tergantung seberapa kekuatan Bapak dalam melunasinya. Nah, yang kayak gini hukumnya dilarang, dan itu juga masuk dalam kategori riba jahiliyah sebagaimana keterangan Qatadah. Tayyib, ini 6 hal yang menjadi syarat jual beli ya. Kita baru menyebutkan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi apa, Pak? Katanya 7. Satu lagi syarat jual beli yang ketujuh adalah saling ridho. Berarti Anda bisa pastikan saling ridho itu, ini syarat objek, ini syarat subjek. Berarti saling ridho adalah syarat terkait sigot. Syarat terkait sigot. Kalau dalam bisnis online yang sudah tersistem, sehingga orang ketika memasukkan ke keranjang belanja, kemudian lanjut check out, lalu dia bayar, itu sudah menunjukkan kalau dia ridho untuk beli barang tersebut. Sehingga yang seperti ini tidak ada istilah paksaan dan seterusnya. Beda dalam kasus offline ya. Dalam kasus offline ada yang saling ridho dan ada yang paksaan. Contohnya jual beli tanah untuk pelebaran jalan, itu paksaan. Dan dulu sudah pernah kita sampaikan, paksaan diperbolehkan jika di situ ada kemaslahatan bagi masyarakat. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Anda yang mau bergabung. Kita coba angkat penelpon yang pertama. Silakan. Silakan Bapak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ya, Ustaz Afwan mau tanya, Tad. Halo. Silakan Pak, sudah terhubung ya? Iya, ya Tad. Tad gini, Tad. Jadi kan, Anda ini kan sudah bekerja, Tad, dari tahun 2014, Tad. Dari tahun 2014 sampai sekarang, Tad, sekitar ya itulah, Tad. Ana ini bekerja sebagai tenaga medis di salah satu instansi pemerintahan yang sampai sekarang juga bekerja penanganan masalah COVID, Tad. Yang jadi pertanyaan buat Ana adalah ada suatu keresahan di dalam hati Ana, Tad.
masalah waktu penerimaan pekerjaan, Tat. Waktu itu Ana pakai uang, Tat. Pakai uang, sama waktu itu juga ada dua kesalahan. Ana pakai uang, satunya pakai surat keterangan sehat yang tidak diperiksakan, Tat. Nah itu gimana status gaji Ana, Tat? Baik, cukup Bapak? Iya cukup, itu aja, Tat. Apakah boleh, Tat, atau apakah saya masih boleh kerja atau bagaimana, Tat? Karena saya khawatir, Tat. Baik. Nah, barakallahu fikum. Iya, Tat. Nah. Baik. Pertanyaan Bapak insya Allah kita jawab pertemuan besok ya. Saya skip dulu. Kita akan sebutkan beberapa keterangan ulama tentang masalah ini terkait hukum bekerja atau hukum mendaftar kerja dengan cara nyogok hingga akhirnya diterima, kemudian dia mendapatkan gaji dari pekerjaan itu, termasuk juga melalui ijazah palsu dan seterusnya. Insya Allah kita sampaikan di pertemuan berikutnya, insya Allah. Silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan. Mau tanya, Ustaz, saya tuh dulu pernah beli motor, tapi motor yang teman saya jual itu dia BPKB-nya dijadikan agunan di salah satu bank. Motor yang Anda beli BPKB-nya jadi agen. Dijadikan agunan di salah satu bank, tapi dia berjanji akan mengangsur. Setelah nanti BPKB-nya lunas akan diberikan kepada saya. Dulu tuh saya berpikiran, karena saya tahu kondisi motornya itu seperti gimana dan berat-beratnya di mana, kan kita saling mengetahui. Saya pikir itu sah gitu ya. Cuman setelah berjalan itu kok saya ragu-ragu, itu hukumnya bagaimana ya? Terus seandainya itu tidak sah, apa yang harus saya lakukan? Baik. Cukup, Mbak. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, Anda beli motor, BPKB-nya masih menjadi barang agunan, boleh ataukah tidak? Ada kaidah yang mengatakan asyaghil la yusyaggal. Sesuatu yang sibuk tidak boleh disibukkan, kecuali jika kesibukan yang kedua tidak mengganggu kesibukan yang pertama. Jika Anda beli motor dengan BPKB yang diagunkan, berarti sebenarnya posisi motor ini sedang dalam kondisi apa? Sedang dalam kondisi dia menjadi jaminan utang. Motor ini sedang menjadi kondisi dalam jaminan utang. Terus ketika Anda beli, boleh ataukah tidak? Kembali kepada pertanyaan, apakah kondisi dia sebagai jaminan utang terganggu dengan transaksi Bapak membeli motor itu? Kalau tidak terganggu, tidak masalah. Tapi kalau terganggu, jadi masalah. Sehingga wallahu alam, yang kami pahami, selama yang diserahkan baru sebatas BPKB dan pihak yang memegang BPKB, di sini ada 3 ya. Anda sebagai pembeli motor, si A sebagai penjualnya, pemilik motor, dan misalnya Pegadaian yang memegang BPKB atau leasing yang masih memegang BPKB. Maka selama leasing dia tidak menahan motor itu ya, dan nanti pihak penjual akan tetap melunasi ke leasing, berarti di sini Anda membeli motor itu tidak mengganggu aktivitas transaksi antara si A dengan leasing. Paham insyaallah di sini? Perlu gambar nggak? Ya? Perlu gambar ya. Tayyib, di sini kan ada 3 pihak ya. Anda sebagai pembeli, B sebagai pemilik motor. Kemudian di sini ada leasing ya. BPKB ada di leasing, motor ada di B. Di sini ada motor. BPKB-nya ada di leasing. Sudah? Sebenarnya BPKB ini hanyalah pelengkap.
pelengkap dari sebuah motor sehingga dia legal di negara kita. Ketika mau dipajaki bisa, mau dijual kembali ini diikutkan dan seterusnya. BPKB tidak akan berfungsi jika motor tidak ada, sehingga ini percuma saja. Tapi motor masih bisa berfungsi meskipun tidak ada BPKB. Nah, B menjual motor ke Anda. Pertanyaannya, apakah transaksi ini mengganggu akad antara B dengan leasing? Kalau tidak mengganggu, boleh. Tapi kalau ganggu, nggak boleh. Contoh yang ganggu gimana? Motor ini ada di leasing, sehingga motornya ada di sini ya. Lalu Anda beli dari B. Akhirnya Anda tidak bisa mendapatkan motor itu. Kenapa? Masih ditahan oleh leasing. Anda mencoba ngambil dari leasing nggak ridho. Ya, di posisi ini berarti transaksi Anda dengan B mengganggu transaksi antara B dengan pihak leasing, dan itu tidak boleh. Tapi kalau BPKB yang ditahan, tapi motornya dibebaskan oleh pihak leasing, terserah Bapak. Mau disewakan silahkan, mau dijual juga silahkan. Yang penting pokoknya kamu melunasi cicilan kamu. Maka insya Allah ketika Anda beli motor itu dari B, hukumnya diperbolehkan. Nah, itu kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat ya. Menurut urf yang berlaku di masyarakat, BPKB yang ditahan oleh leasing itu, apakah ada aturan motornya nggak boleh dijual? Kalau ada aturan seperti itu, berarti transaksinya nggak boleh. Tunggu dulu sampai selesai cicilan. Tapi kalau tidak ada aturan seperti itu, dan pihak leasing biasanya mengizinkan, yang penting pokoknya utangnya lunas, maka insya Allah jika Anda membelinya dari B, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Tayyib. Kita coba angkat menelpon berikutnya. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz mau tanya Ustadz mengenai kemarin waktu Ustadz cerita mengenai sahabat yang dalam kegelapan itu sholat tanpa tahu kiblat Ustadz. Jadi maksudnya gini Ustadz, kalau kita atas sesuatu hal muamalah kita belum dapat keterangan, kita udah tanya tapi mungkin belum dapat keterangan yang jelas gitu, itu sebenarnya kita harusnya seperti apa gitu Ustadz? Apakah kita harus teruskan hal tersebut sampai dapat keterangan yang jelas, atau sebaiknya kita stop dulu gitu sampai tahu hukumnya gitu Ustaz? Baik. Itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu. Jika Anda melakukan sebuah muamalah tapi tidak jelas, dalam arti Anda belum mendapatkan keterangan apakah ini halal atau haram, dan Anda sudah berusaha untuk bertanya kepada Ustadz Fulan, tapi nggak ada jawaban yang memuaskan bagi Anda, bolehkah dilanjutkan ataukah dibatalkan? Ini pernah dibahas oleh Syekhul Islam ya. Dan pernah kita singgung ini di pertemuan ketika kita membahas tentang pengantar fikih jual beli bagian awal. Di situ beliau menyampaikan yang penting yakin tidak melanggar syariat. Yang penting orang itu yakin tidak melanggar syariat, maka pada asalnya hukumnya diperbolehkan. Karena hukum asal muamalah itu mubah. Hukum asal muamalah itu mubah. Karena itu acuannya adalah ketika Anda yakin berdasarkan penilaian yang Anda miliki, kayaknya ini nggak ada pelanggaran, silakan dilanjutkan. Nah, terus gimana kalau masih ragu? Nah, bagian ini yang perlu diperhatikan. Ragu dengan yakin itu beda. Ragu jangan dipaksa ke yakin. Orang kadang merasa ragu, kayaknya ini kok nggak boleh, tapi dia paksa untuk jadi yakin. Udahlah nggak apa-apa, kayaknya boleh-boleh aja. Akhirnya dia tutup keterangan apapun, pokoknya tutup mata, saya lanjutkan dengan yakin boleh. Nah, kayak gini berbahaya. Ketika Anda ragu, tanyakan dulu. Dan kalau kemudian Anda belum mendapatkan jawaban, maka di hold dulu, ditahan dulu, sampai kira-kira Anda mendapatkan jawaban yang memuaskan dalam masalah ini. Karena itu
Kalian membedakan antara mereka yang bermuamalah tanpa tahu aturan tapi dia yakin halal. Contohnya praktek yang banyak terjadi di pasar. Mereka yang jualan di pasar, para pedagang-pedagang jajan di pasar, pedagang makanan, daging dan seterusnya. Apa mereka pernah mendengar tentang kajian masalah muamalah? Mereka muslim. Kajian tiap malam Jumat ada. Tapi tahlilan ya. Atau kalaupun ada kajian yang ngisi sifatnya tausiah yang umum dan banyak guyonnya, mereka sama sekali nggak pernah tersentuh dengan kajian masalah muamalah. Dan kalaupun diajak kajian serius masalah muamalah, biasanya mereka malas untuk mengikutinya. Terus gimana transaksi dengan orang ini padahal dia sama sekali nggak ngerti tentang hukumnya? Maka kembali kepada kaidah tadi, selama yakin nggak ada riba, nggak ada penipuan, nggak ada gharar, hukumnya boleh. Tapi kalau ragu, kayaknya ini kok mengandung gharar, kayaknya kok ada unsur ribanya, Anda tanyakan. Sampai Anda punya bukti bahasanya insya Allah di sini diperbolehkan, nggak ada unsur pelanggarannya, selanjutnya silahkan dilanjutkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita baca pertanyaan melalui WA. Bismillah, semoga Allah SWT melindungi Ustadz dan semua keluarga. Amin. Walaka bimithlin. Ustadz, anak Ummu Syaimah dari USA. Yang pertama, bagaimana hukum menjual pakaian kerudung muslimah yang tidak syar'i? Tadi sudah dijawab, Ustadz. Yang penting ada disclaimer. Tapi yang kedua, bagaimana hukumnya berjualan online dengan memposting model yang memakai produk tersebut, Ustadz? Jadi gambar makhluk bernyawa, foto wanita. Baik, coba kita angkat pertanyaan dulu ya. Silahkan. Silahkan Bapak. Halo. Anda sudah terhubung, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Baik, Abang, saya mau tanya terkait pembelian melalui kredit. Silahkan. Yang melalui kredit, apakah yang menurut Islam itu sebenarnya apakah boleh apa tidak, dan seperti apakah pembelian secara kredit itu yang dihalalkan menurut Islam? Baik, cukup Bapak. Baik, Nah, terima kasih. barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda menjual kerudung yang tidak memenuhi standar syariat. Gimana hukum memposting modelnya? Ya, sudah ada jawabannya berarti ya? Sudah ada jawabannya. Karena itu untuk pakaian seperti ini, kayak underwear, terus apalagi pakaian tidur, atau apalagi pakaian-pakaian yang dia hanya bisa dipakai di dalam kamar misalnya, maka tidak boleh dengan menggunakan model, termasuk kerudung yang tidak syar'i. Terus gimana? Ya cukup pakai, kalaupun harus menggunakan bentuk, maka Anda bisa menggunakan manekin. Untuk selain underwear ya, kalau underwear jangan menggunakan manekin. Misalnya kerudung yang tidak syar'i, bisa nggak pakai manekin? Bisa, masih bisa pakai manekin, gunakan manekin. Dan jangan menggunakan model. Kalau menggunakan model ya berarti dia difoto untuk memajang sesuatu yang tidak syar'i. Kemudian tentang aturan jual beli kredit. Jual beli kredit ulama sepakat boleh, dan Nabi SAW pernah melakukannya. Di akhir hayat beliau, Nabi SAW pernah membeli gandum kepada orang Yahudi. Tapi karena nggak punya duit, Anda perhatikan ya, Nabi SAW nggak punya duit untuk beli bahan makanan pokok. Padahal beliau punya kewajiban untuk menanggung nafkah seluruh istrinya dan anak-anaknya yang ikut nebeng dengan beliau, anak-anak istrinya yang masih kecil-kecil. Seperti Ummu Salamah itu janda, dan ketika dinikahi Nabi SAW juga membawa beberapa anak. Nah, ketika Nabi SAW beli gandum, beliau nggak punya uang. Akhirnya diapain? Beli secara kredit. Yang dipakai jaminan apa?
baju perangnya, baju besi, diserahkan kepada Yahudi. Sampai beliau wafat itu belum ditebus, dan baru bisa ditebus di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, itu salah satu di antara contoh jual beli kredit. Baju besi ini bukan alat bayar, tapi jaminan. Makanya diselesaikan di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena itulah pada asalnya jual beli kredit hukumnya diperbolehkan, dan ada selisih harga antara tunai dan kredit. Ulama beda pendapat, apakah boleh ataukah tidak. Jumhur membolehkan dan sebagian kecil ulama melarang, dan pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama. Wallahu ta'ala alam. Nah, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikecilkan volume televisinya, Pak. Ya, Ustaz. Silakan, Bapak. Oke. Apa Ustaz mau tanya ini? Saya kan kerjasama salah satu event, Ustaz. Saya sebagai pemodal event yang mengelola. Nah, di saat ada kerugian itu yang katakan ada kerugian 1 juta, Ustaz. Itu yang tanggung jawab 1 juta itu pemodal apa 1 juta itu dibagi 2, Ustaz? Baik. Oke. Yang kedua, ngapunten, Ustaz. Saya kan hobi saya kan nge-trail ini, Ustaz. Hobinya apa, Pak? Trail, Hobinya apa? motor itu nggak ada BPKB-nya, cuma ada STNK aja. Itu diperbolehkan nggak, Ustaz? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kayak dari jauh ya. Anda sebagai pemodal, teman Anda sebagai pengelola, lalu usahanya rugi 1 juta. Siapa yang nanggung resiko? 1 juta itu 100% menjadi tanggung jawab pemodal, kecuali jika pengelola teledor. Jika pengelola teledor sampai menyebabkan kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh pengelola sesuai dengan tingkatan keteledorannya. Ya, bisa 100% dia tanggung, bisa 90%, 80%, dan itu nanti bisa disepakati antara dia dengan pemilik modal. Tapi kalau tidak ada keteledoran, maka dalam hal ini seluruh kerugian ditanggung oleh pemodal. Terus pengelola nanggung apa, Pak? Yang 1 juta tadi kan kalau seluruh kerugian ditanggung pemodal, dia nggak nanggung apapun di 1 juta. Pengelola menanggung bentuk dia tidak dibayar. Dia sudah kerja tapi tidak dibayar. Dan itu kerugian tersendiri yang dia alami. Karena itu di posisi ini rugi 1 juta 100% pemodal. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai menggunakan motor tapi tidak ada BPKB. Ya, boleh ataukah tidak? Ya, pakai motor nggak ada BPKB, secara syar'i hukumnya diperbolehkan. Cuma nanti Anda mungkin tidak bisa tidak bisa bayar pajak, tidak bisa apalagi menjual ke orang lain dengan ada kelengkapan BPKB. Namun kalau sebatas penggunaan, ya, hukumnya diperbolehkan karena bukan syarat menggunakan barang dia harus memiliki surat resmi. Ini terlepas dari sisi undang-undang yang ada di negara kita, ya. HP yang kita gunakan sehari-hari nggak ada suratnya, nggak ada izinnya. Apalagi misalnya sepeda, ya. Di tempat kita belum ada surat izin punya sepeda atau bukti kepemilikan sepeda. Ya, motor ada seperti itu. Tujuan besarnya adalah dalam rangka untuk menghindari pencurian, dalam rangka untuk menghindari apalagi misalnya mengambil motor milik orang lain, sehingga pemerintah menetapkan ada BPKB untuk penertiban. Nah, kalaupun misalnya ada orang yang punya motor hasil dia beli secara halal, terus BPKB hilang, apakah berarti dia masih boleh pakai motor ini? Jawabannya masih boleh, karena secara datnya motor ini halal. Nah, masalah yang lain ketika dia tidak bisa bayar pajak dan seterusnya itu di luar pembahasan dari sisi syar'i untuk penggunaan motor ini secara
legal dalam aturan syariat. Wallahu taala alam. Tayyib. Baik, satu pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah saya udah resign dari bank karena saya yakini bekerja di bank adalah riba. Tapi Ustadz, untuk saat ini nafkah keluarga saya tidak sebanyak gaji di bank. Tapi alhamdulillah cukup, bahkan bisa menabung. Apakah saya zolim terhadap istri dan anak karena penghasilan saya tidak sebanyak dulu, Ustadz? Nah, Anda tidak disebut dolim terhadap keluarga ketika suami tidak bisa memberikan nafkah dalam jumlah yang banyak. Allah Ta'ala berfirman, liyunfik dhu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Para suami harus memberikan nafkah. Bagi mereka yang punya kelonggaran, dia harus kasih nafkah kepada istrinya sesuai dengan kelonggaran yang Allah berikan kepadanya. Wa man qudira alaihi rizquhu, dan siapa yang rizkinya disempitkan, rizkinya dibatasi, dalam arti dia tidak mendapatkan dalam jumlah yang banyak, falyunfiq mimma atahullah, maka dia harus ngasih nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan. Kalau dulu waktu kerja di bank dia bisa mendapatkan gaji 20 juta, 30 juta per bulan. Sekarang dia kerja serabutan dapat gaji tinggal 2 juta per bulan misalnya. Falyunfiq mimma atahullah, maka kasih nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan dalam hal ini suami tidak terhitung dolim karena dia sudah melakukan sesuai dengan kemampuannya. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ada pertanyaan terkait dengan jual beli utang itu tidak dibolehkan. Jadi kita tidak dibolehkan menjual menerima DP dari barang yang belum kita miliki. Betul ya Ustaz ya? Oke Pak, silakan. Nah, bagaimana kalau kita misalnya barang yang belum kita miliki, kemudian kita jual cash di depan gitu? Kita bayar kita minta uang cash dulu, baru setelah itu kita Carikan barangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya, kalau kasus misalnya kita punya barang, katakanlah stok kita cuma ada 10 gitu kan, nggak taunya katakanlah pakaian ya, nggak taunya pembeli pesan katakan 1000 pieces gitu kan. Jadi artinya kita harus produksi dulu, kita bilang ke pembelinya bahwa kita akan produksi dulu karena stok kita pada saat ini ada cuma 10 pieces gitu kan. Nah, apakah dibolehkan kita untuk ngambil DP yang untuk produksi yang 1000 berikutnya gitu? Bapak produsen ya? Ya, kita bisa juga ada produksi juga, ya, ada jual beli ini juga, retail juga gitu. Tayyib. Jadi tidak murni produsen juga, tidak murni retail. Kita ada banyak. Nah, kita sejenis supplier, tapi ada beberapa produk yang kita produksi sendiri, ada yang tidak, gitu kan? Untuk pemesanan ini barangnya diproduksi atau Bapak sebagai supplier saja? Kita produksi, ada yang produksi. Untuk kasus ini produksi ya? Nah, kita produksi. Cukup Bapak? Boleh satu lagi, Ustaz? Nah, silahkan. Oke. Nah, ini terkait dengan menjual barang KW gitu ya. Nah, jadi kita ada satu produk, katakanlah produk A ya. Jadi kita awalnya beli ke katakanlah produsen. Kita tahunya merek tersebut dia yang punya gitu. Jadi kemudian beberapa waktu setelah itu ada produk yang sama, tapi tidak sama persis 100% persis ya, tapi mereknya sama gitu. Ya, mereknya sama gitu. Nah, kemudian kita informasikan kepada kita anggap yang punya yang kita beli pertama itu adalah yang produk originalnya, orinya, kita bilang ke dia bahwa ada produk KW-nya dia gitu. Nah, bagi dia gak ada masalah gitu. Ya, dia menilai itu masalah rezeki aja gitu. Nah, kami tanyakan kepada mereka ke produsen yang pertama tadi, yang kita anggap sebagai ori, karena kami nggak yakin bahwa produk merek tersebut terdaftar ya. Tapi pertama kita beli ke dia gitu dengan merek itu gitu kan. Nah, kemudian kita
bilang ke dia apakah kami boleh menjual produk KW tersebut yang kita anggap KW ya. Yang kedua, Berarti Bapak minta izin ke produsennya. ya, yang pertama kita ambil ya, Baik. yang kita itu ori. Kita nggak tahu mana yang ori ya, tapi itu yang kita anggap ori karena udah lama kita ngambil di sana gitu. Dan kemungkinan besar dia ori gitu. Tapi mereknya belum terdaftar, setahu saya belum terdaftar gitu. Nah kita minta izin ke dia, apakah kita boleh menjual barang yang KW, yang kita anggap KW tersebut. Nah bagi dia nggak ada masalah, nggak apa-apa, silakan aja dijual gitu. Baik. Nah kemudian kita bisa menjualnya, kita informasikan ke customer kita, ya terserah customer mau beli yang mana. Yang pertama kita anggap itu ori, yang pertama yang KW ini kita anggap terserah, karena beda harganya cukup signifikan juga gitu. Baik. Jadi customer kita informasikan, terserah mau yang beli yang mana, kalau yang ori ini, kalau KW sini. Apakah dibenarkan seperti itu? Baik. Di dalam, oke, ya. Nah. Tayyib. Ini pertanyaan yang terakhir untuk hari ini insyaallah. Pertama tentang bagaimana hukum jual beli di mana konsumen membayar secara tunai tapi barangnya menyusul. Yang Bapak sampaikan ini namanya jual beli salam. Dan jual beli salam hukumnya diperbolehkan dengan ijma' ulama, dipraktikkan oleh para sahabat dan direstui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja jual beli salam ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan, dan di buku Halal Haram Bisnis Online saya sebutkan beberapa aturan tentang salam di satu bab khusus ya. Satu bab khusus sebagai pengantar untuk bisa memahami jual beli dengan sistem dropship. Ada di halaman 62, lebih dekat tentang akad salam. Halaman 62 sampai 77. Di situ kita sebutkan tentang masalah salam. Tayyib. Dan jual beli salam hukumnya boleh. Sementara kalau uangnya tidak tunai dan penjual belum memiliki barang, sehingga pembeli baru bayar DP, penjualnya barang belum ada, ini hukumnya tidak boleh karena ini masuk kategori bai'ul kali' bil kali'. Berikutnya untuk kasus yang kedua, Anda mendapatkan pesanan 1000 pieces padahal stok Anda baru 10, tapi Anda memproduksi. Bolehkah dapat menerima DP? Karena Anda memproduksi, maka posisi Anda sebagai produsen. Dan kalau posisi Anda sebagai produsen, akadnya adalah akad istisna, dan dalam akad istisna tidak masalah produsen menerima DP meskipun dia belum memproduksi barang. Dan ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya di pengantar fikih jual beli, ketika kita membedakan posisi penjual sebagai supplier dan posisi penjual sebagai produsen. Untuk produsen, dia boleh menjual meskipun belum memproduksi, sehingga dia boleh terima DP ya, sesuai dengan kesepakatan antara dia dengan konsumen. Kemudian pertanyaan yang ketiga terkait barang KW, yang posisi barang KW ini sudah minta izin kepada produsen resminya, dan produsen resmi tidak mempermasalahkan, berarti tidak ada unsur kezaliman sama sekali. Kemudian yang kedua perlu Anda perhatikan, ketika menjual ke konsumen, konsumen diberitahu kalau ini KW dan ada perbedaan harga, berarti juga tidak ada kezaliman kepada konsumen ya. Karena barang KW itu kan melibatkan 3 pihak ya. Pihak produsen, Anda sebagai penjual, dan pihak konsumen. Anda sebagai penjual sudah mendapatkan izin dari produsen, berarti tidak ada kezaliman di produsen. Anda sebagai penjual menjelaskan kepada konsumen bahwasanya ini KW, harganya lebih murah, sehingga tidak membohongi, tidak membodohi pihak konsumen, berarti tidak ada kezaliman ke konsumen. Insya Allah diperbolehkan ya. Karena tidak ada sisi kezaliman di sini. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ANB Official. Subscribe YouTube Ustadz Ami Nurbaith di channel Ami Nurbaith. Nyalakan notifikasi dengan menekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video terbaru di channel ini. Follow Instagram @ami_nurbaith. Follow dan like Facebook fanpage Ami Nurbaith. Join Telegram channel ANB Official. Ayo dukung media dakwah ANB Official dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 7441 899 899 atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia. Konfirmasi WhatsApp di nomor 0812 2444 3344.